warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Widodo, NIM 111180080 dari kelas B Teknik Komunikasi Geologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Karakteristik Model Mitigasi Bencana di Daerah Sulawesi Selatan. Diawali dari abstrak, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perekonomian tertinggi. Situasi ini berdampak pada pembangunan infrastruktur yang intensif antara lain seperti akses jalan, jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan laut, dan juga fasilitas umum lainnya. Namun karena kompleksitas geologi di daerah tersebut, perkembangan infrastruktur terancam oleh bencana alam. Bahaya alam di Sulawesi Selatan terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan juga banjir. Gempa terjadi secara berasosiasi dengan beberapa sesar besar seperti sesar Walanae, sesar Palu Koro, dan juga sesar Matano. Semua area terletak di dekat zona sesar ini diklasifikasikan sebagai daerah yang rawan gempa. Tanah longsor diklasifikasikan seperti longsoran, aliran, dan jatuhan batuan terjadi di beberapa daerah dengan topografi tinggi yang terdiri dari material produk vulkanik dengan pelapukan sedang hingga tinggi. Studi menunjukkan bahwa semua bencana alam di Sulawesi Selatan sebagian besar dikendalikan oleh faktor geologis seperti sesar, morfologi, stratigrafi, petrologi, dan juga seismisitas. Pengembangan model dilakukan untuk menghasilkan pelatihan mitigasi bencana di Sulawesi Selatan yang sesuai dengan karakteristik bencana di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian masuk ke latar belakang. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana dengan frekuensi bencana yang cukup tinggi, di mana bencana alam atau bencana geologi di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagian besar disebabkan oleh pengaturan tektonik yang kompleks dan faktor alam serta manusia, termasuk kondisi geologis di dalamnya, topografi, pelapukan, stratigrafi, kemudian ada seismisitas, pengundulan hutan, dan juga konversi lahan yang buruk. Pentingnya peningkatan kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat telah mendorong pengembangan model pelatihan mitigasi bencana yang sesuai dengan karakteristik bencana daerah serta karakteristik masyarakat setempat. Berikut merupakan bencana-bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada gempa. Gempa bumi di Sulawesi Selatan terletak di daerah yang mengalami patahan besar seperti sesar Walanae di bagian tengah provinsi, kemudian ada sesar Matano di bagian timur laut, dan juga sesar Palu Koro di bagian utara. Perpanjangan kecil dari ketiga sesar besar ini terkadang menimbulkan gempa berskala kecil di daerah Belopa, Toraja, dan juga Palopo. Kemudian masuk yang kedua, yaitu bencana longsor. Berdasarkan asalnya, longsor di Sulawesi Selatan secara geologis diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu terkait morfologi, yang kedua terkait secara struktural maupun seismik, dan yang ketiga terkait stratigrafi. Longsor jenis ini sering terjadi hingga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur sedang hingga berat, terutama mengenai akses jalan di daerah dengan topografi tinggi seperti di Malino, kemudian Bulu 2, Enrekang, Palopo, Toraja, dan juga Masamba. Nah, di bawah ini ada gambar yang menunjukkan bencana longsor yang terjadi di beberapa akses jalan. Yang bagian kiri merupakan longsoran yang terjadi di akses jalan nasional di kawasan baru. Sedangkan yang untuk gambar kanan ini merupakan batuan jatuh pada material batuan vulkanik yang sangat lapuk di daerah Sinjai yang merupakan daerah dengan topografi yang cukup tinggi. Kemudian masuk ke bencana yang ketiga itu ada banjir. Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di daerah padat penduduk. Bencana banjir di Kabupaten Sinjai tahun 2004 merupakan salah satu contoh bencana banjirop yang menimbulkan kerusakan parah di kota Sinjai dan sekitarnya. Secara geologis, banjir di Sulawesi Selatan itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu ada deforestasi, kemudian yang kedua ada sedimentasi yang tinggi, dan yang ketiga mengenai urbanisasi sporadis. Bencana yang keempat yaitu tsunami. Sistem sesar-sesar di Sulawesi Selatan tercatat dapat menimbulkan tsunami di masa lalu hingga beberapa daerah pantai yang menghadap ke laut di Sulawesi Selatan. Seperti Bantaeng, Bulukumba, kemudian bagian selatan di Pantai Bira, Makassar, Parepare, dan Palopo merupakan daerah yang tercatat pernah dilanda tsunami. Nah, kemudian untuk model mitigasi pelatihan bencana di sini dibuat oleh beberapa ahli
mengenai sintaks model pelatihan mitigasi bencana yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu memberikan motivasi dan juga menyampaikan tujuan pelatihan. Nah, jadi di sini latar belakangi dari kondisi nasional atau regional mengenai bencana-bencana yang pernah terjadi baik secara Indonesia maupun di daerah Sulawesi. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pelatihan peserta. Nah, di sini peserta dibuat menjadi beberapa kelompok, kemudian saling berdiskusi antar satu sama lain sehingga terjadi pertukaran pikiran. Yang ketiga brainstorming, ketika diberikan suatu masalah mengenai kondisi geologi suatu daerah, kemudian peserta diharapkan untuk mencari ide atau solusi terhadap mitigasi bencana yang dapat dilakukan di daerah tersebut. Kemudian yang keempat, konstruksi pengetahuan dan juga keterampilan. Yang kelima, presentasi atau pemaparan dari hasil diskusi. Yang keenam, pelatihan dan tindak lanjut sebagai tindakan aksi dari ide-ide yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok. Nah, sintaks pelatihan mitigasi bencana ini, model pelatihan mitigasi bencana ini didasari oleh konstruk validasi pelatihan mitigasi bencana yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nah, ada beberapa komponen dari pelatihan. Yang pertama itu mengenai theoretical background, kemudian ada learning syntax, kemudian prinsip dari reaksi, sistem sosial, sistem supporting. Yang keenam ada instructional and communion aspect, kemudian yang ketujuh ada aktivitas pelatihan, yang kedelapan manajemen pelatihan, dan yang terakhir evaluasi. Nah, semua dari komponen-komponen ini itu memiliki nilai atau berdasarkan penilaian dari para ahli itu semuanya berada di atas dari 4,1, sehingga dapat dikatakan semua pelatihan yang dibentuk itu valid untuk dilakukan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Jadi bencana geologi di Sulawesi Selatan ini terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan juga banjir. Bahaya-bahaya ini dikendalikan secara ketat oleh kondisi geologis provinsi tersebut. Karakteristik model pelatihan mitigasi bencana yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Sistem sosial model menempatkan pelatih sebagai fasilitator, sedangkan peserta pelatihan sebagai pembelajar. Berikut merupakan saya lampirkan daftar pustaka dari Characteristic of Disaster Mitigation Training Model in South Sulawesi yang ditulis oleh Daud. Kemudian ada juga Conference Constraint for Disaster Mitigation Model in South Sulawesi yang ditulis oleh Maulana, dan buku pengantar geologi yang ditulis oleh Nur Jauhari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.